Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo friends, bersama dengan saya Dani. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Direktur Utama dari Kampus Telkom University Kampus Jakarta. Ingin tahu kelanjutannya? Ya. Halo Sobat Ailo, bersama dengan Ailo Talks, kita kedatangan tamu yang hari ini tamu itu spesial banget. Ya, kalau sampai ada telutizen nggak tahu, waduh itu kayak bukan telutizen sejati, gitu. Enggak, bercanda ya teman-teman, bercanda. Nah, langsung saja bersama dengan kita Bapak Agus Ahmad Suhendra sebagai Direktur Utama dari Telkom University Kampus Jakarta. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kedatangan Bapak di sini itu benar-benar suatu hal yang membanggakan untuk kita ya Pak ya. Karena ya ini sebagai pembuka dan Bapak sudah hadir di pagi hari ini, itu benar-benar suatu hal yang menyenangkan buat saya dan teman-teman Ailo. Gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh tahu nih ya Pak ya, kalau saya lihat saya penasaran tentang kampus Jakarta Pak. Ya, untuk kampus Jakarta sendiri itu ada berapa kampus ya Pak ya? Ya. Baik, jadi pertama-tama terima kasih untuk undangannya saya hadir dalam acara podcast pada pagi hari ini. Terkait jumlah kampus Telkom University Jakarta, alhamdulillah saat ini kita beroperasi di 3 lokasi kampus. Kampus yang pertama adalah di Danmogot, itu kampus legasinya di Telkom Jakarta. Kemudian yang kedua adalah kampus di Halimun, dan yang ketiga adalah kampus di Minangkabau, di mana sekarang kita berada. Dan rencananya tahun depan itu juga kita akan menempati tambahan kampus yang keempat, yaitu kampus X Stasiun Bumi yang ada di Danmogot, di belakang kampus yang pertama yang sekarang kita gunakan. Nah, penambahan kampus ini tentu menunjukkan bahwa Telkom University Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat jumlah mahasiswanya, student body-nya, dan itu menunjukkan juga apresiasi masyarakat kepada Telkom University Jakarta. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang secara pribadi saya selaku pimpinan merasa bersyukur karena jumlah mahasiswa Telkom University terus meningkat seiring dengan kepercayaan masyarakat, dan tentu sebagai bagian dari kewajiban pimpinan maka kami harus menyediakan kampus yang memadai. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa setiap tahun Telkom University Jakarta berkembang terus dari kampus pertama, kedua, ketiga, dan insya Allah tahun ini kita akan memiliki 4 kampus. Masya Allah, banyak juga ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Berarti untuk perkembangan Telkom University di Jakarta juga termasuk pesat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah kemarin pada saat kita ada kegiatan Telkom University Leaders Gathering yang dilaksanakan di Bandung yang melibatkan kampus utama, kemudian 3 kampus cabang, Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Kita Telkom University Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai Telkom University kampus di luar Bandung yang memiliki pertumbuhan student body tercepat, ya, terbesar. Jadi kita dibanding dengan Surabaya dan Purwokerto, kita lebih cepat pertumbuhan student body-nya. Jadi kemarin kita dapat penghargaan itu. Memang sepusat itu berarti ya Pak ya, Ya, sampai bisa mengalahkan dari Telkom Surabaya dan Telkom Purwokerto ya Pak ya. Masya Allah. Nah Bapak, jadi saya ingin melihat gitu dari sudut pandang Bapak nih ya Pak ya, untuk perkembangan AI sendiri ya Pak ya, untuk saat ini bagaimana menurut Bapak, dan mungkin apa yang Bapak lihat dari perkembangan teknologi AI saat ini, apakah banyak positifnya atau negatifnya, bagaimana Bapak? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata ya, saat ini salah satu teknologi yang menjadi tren dan sudah menjadi sesuatu yang tidak terlepaskan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah artificial intelligence, dan perkembangannya luar biasa ya, baik itu di dalam pemanfaatan di masyarakat dalam kita beraktivitas maupun di dalam fenomena bisnis ya.
kita bisa lihat bahwa setiap kali pemberitaan di media pada setiap pagi, setiap hari, itu selalu pemberitaan AI itu luar biasa. Sebagai contoh misalkan saja pagi ini kalau kita baca bagaimana Elon Musk mencoba menawar OpenAI sebagai pemilik dari ChatGPT dengan nilai tawaran yang luar biasa ya, 1.590 sekian triliun ya. Dan OpenAI tentu karena dia melihat masa depan AI ini luar biasa, tidak mau melepas dengan harga sedemikian. Dan kita bisa melihat juga semua perusahaan yang berbasis AI sekarang ini kan nilai kapitalisasi perusahaannya luar biasa besar. Meta menjadi sangat cepat nilai kapitalisasinya ketika dia memanfaatkan AI. Google juga demikian, itu adalah perusahaan ya platform yang menggunakan juga basisnya AI. Jadi luar biasa memang artificial intelligence ini ya. Dan saya kira kalau sekarang masih ada pro dan kontra tentang pemanfaatan AI, itu kalau saya melihat banyak positifnya ya, banyak positifnya. Dan mengapa ini banyak positif? Karena AI ini kan satu teknologi yang memungkinkan komputer itu memungkinkan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya menggunakan kecerdasan manusia gitu ya. Dan banyak hal yang sekarang ini bisa digantikan AI, dan itu tentu menjadi lebih efisien, lebih cepat, lebih produktif. Walaupun tentu dalam bagian yang kecil aja saya kira yang hal-hal yang barangkali mesti kita atur sehingga AI tidak kemudian memiliki dampak buruk. Salah satunya misalkan saja AI bisa membuat kita cepat di dalam berpikir, tetapi jangan menyebabkan AI kita jadi malas berpikir, kan itu sebetulnya ya. Ini kalau misalkan kita bicara bagaimana kita mencari satu literatur, kita mencari sumber informasi, kan sekarang sangat mudah sekali. Tetapi kemudahan ini jangan kemudian menindakbobokkan dan menyebabkan potensi pikiran kita menjadi tidak berkembang, gitu kan? Terlalu bergantung sama AI. Jadi positifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan madorot ataupun kekurangan. Berarti memang tergantung dari penggunanya ya Pak ya? Betul, itu sangat kalau memang dari penggunanya bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya, berarti selain dari nilainya sendiri yang menaik gitu ya Pak ya, yang terlihat juga positifnya. Betul. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, membahas tentang AI juga nih, sehari-hari Bapak biasanya pakai AI nggak Pak? Kalau pakai apa nih, saya pengen tahu. Saya kira tidak bisa dihindari ya, bahwa kita itu sekarang tanpa sadar bahwa kita semua sudah memanfaatkan AI ya. Apakah itu secara sengaja kita menggunakan aplikasi itu ataupun tidak sengaja. Karena sekarang hampir semua aplikasi yang kita gunakan itu kan berbasis AI. Even kalau kita nyari informasi sekalipun, ya kita nyari informasi di WhatsApp, di mesin pencari, itu semuanya berbasis AI gitu ya. Walaupun bagi sebagian orang kadang-kadang kalau orang sudah menggunakan AI yang dimaksud kalau sekarang barangkali secara umum itu menggunakan ChatGPT gitu ya. Dan itu sesuatu yang umum. Tetapi ketika kita menggunakan Google untuk mencari informasi, sebetulnya sekarang itu sudah dicarikan melalui AI. Termasuk ketika kita di WhatsApp sekalipun kita mencari informasi itu sudah menggunakan AI. Jadi AI ini sekarang disasari betul oleh semua perusahaan. Hampir semua aplikasi atau semua perusahaan memanfaatkan itu. Karena kalau perusahaan tidak menggunakan AI, dia akan kehilangan kompetitifnya. Dia akan kehilangan daya saingnya, karena itu adalah teknologi yang menentukan daya saing perusahaan di masa depan. Ketinggalan ya Pak. Betul. Kalau nggak bisa beradaptasi, nggak bisa mengikuti perkembangan, akhirnya tertinggal. Betul. Benar. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih Pak, untuk dari Telkom University Kampus Jakarta ini tantangan apa sih Pak gitu? Ketika dengan adanya AI ini gitu, untuk tantangannya. Dari Bapak bagaimana? Saya kira ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Pertama tentu tantangan dari sisi pengembangan program studi. Jadi sekarang ini kan program studi kita baru ada 4. Walaupun kalau kita bicara AI tentu itu bisa terakomodasi di program studinya teknologi informasi dan sistem informasi. Tetapi tentu ke depan kita juga akan mengembangkan ya program studi lain yang memperkuat ya teknologi AI ini. Salah satunya adalah informatika.
Itu sekarang ini yang sekarang kita sedang proses, dan mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bisa menerima mahasiswa baru. Dan lebih jauh lagi, kita sekarang juga di Telkom University, khususnya di Bandung, kita juga sedang menyiapkan ya program studi yang langsung bicara artificial intelligence. Oh, nanti bakal dibuat ya Pak? Akan Berarti dibuat. dimulai dari Iya. Bandung, dia bakal membuat yang langsung ke AI-nya. AI-nya, ya. Oh, Walaupun tentu kita juga semua tahu untuk artificial intelligence ini kan banyak komponen teknologi yang membentuknya ya. Nah. Dan itu tersebar di beberapa disiplin ilmu kalau sekarang ini. Kita lihat misalkan machine learning, deep learning, kemudian computer vision dan lain-lain, itu kan bisa di teknologi informasi, bisa di sistem informasi. Jadi saya kira sekarang ini artificial intelligence ini tidak bisa diklaim oleh satu bidang ilmu tertentu, karena sekarang khususnya di kita di Telkom University Jakarta itu ada di dua tempat utama ya, di sistem informasi dan teknologi informasi. Berarti memang niatnya memang membuat salah satu khusus AI gitu ya Pak. Ya, tidak betul. bisa terhindar kalau dari Telkom teknologi informasi dan sistem informasi juga bakal terkena dari efek AI itu ya Pak ya. Betul, itu juga dua program studi yang bisa memperkuat teknologi AI yang kita kembangkan di Telkom University Jakarta. Nah, itu satu sisi ya. Jadi bagaimana tantangan ini akan kita sikapi dengan cara mengembangkan program studi yang mengarah kepada artificial intelligence secara spesifik. Nah, yang kedua tentu tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan artificial intelligence ini di dalam penyelenggaraan pendidikan, ya, di dalam perkuliahan, ya, atau di dalam operasional manajemen kampus dan lain-lain. Nah, inilah yang barangkali menjadi tantangan yang tidak kalah menarik. Sekarang ini kan belum semua dosen ya mereka memanfaatkan artificial intelligence untuk mendukung perkuliahannya, karena ya tadi kadang-kadang ada sebagian dosen yang masih skeptis dengan memanfaatkan artificial intelligence. Jadi khawatir mahasiswa malas mengembangkan daya nalarnya dan kemudian dininabobokan dengan kemudahan-kemudahan yang bisa dibantu oleh artificial intelligence. Padahal yang namanya teknologi menurut hemat saya itu tidak bisa kita hindari. Yang paling penting bagaimana kita meminimais ya resiko-resiko negatif dan kemudian memanfaatkan semaksimal mungkin hal-hal yang sifatnya positif atau benefitnya. Segala sesuatu pasti ada negatifnya, dan itulah yang harus kita coba minimize ya. Dan teknologi nggak bisa dihindari, itu oleh karena itu kalau kita menentang sebuah perkembangan teknologi malah kita akan ketinggalan zaman gitu. Jadi yang paling penting bagaimana teknologi itu kita gunakan secara proporsional dan profesional gitu. Itu yang paling penting. Nah, itu aja barangkali. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak ya, karena tadi sudah mention tentang masih ada dosen yang skeptis penggunaan AI, takutnya malah dari mahasiswanya gitu ya Pak ya, kurang profesional atau akhirnya malah males gitu ya Pak ya. Karena memang kalau kita lihat zaman sekarang itu kan dengan adanya AI sendiri, orang juga kayak kurang apa ya Pak ya, ketertarikannya ya Pak ya, kayak dia pengen tahu sesuatu tuh, oh tinggal tanya AI langsung dapat jawabannya. Akhirnya dari dirinya sendiri itu kayak kurang, oh aku pengen tahu ini, akhirnya berusaha mencari lebih dalam gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, karena itu menjadi tantangan dosen gitu, kalau dari Bapak apa yang bisa Bapak sampaikan untuk dosen-dosen yang masih skeptis tentang mahasiswanya yang menggunakan AI secara secara luarnya saja gitu ya Pak ya, tidak didalami lebih lanjut, tidak digunakan secara maksimal, dan mungkin juga saran untuk mahasiswa yang pakai AI ini cuman buat ngerjain tugas. Jadi akhirnya kan ilmunya hanya ada di sekitar situ saja ya Pak, yang enggak tidak tertanam di dalam dirinya gitu Pak. Kalau dari Bapak gimana? Iya betul. Jadi proses yang mesti kita lakukan tentu secara terus-menerus ya, melakukan proses penyadaran dan kursus ataupun diseminasi informasi untuk kita berdiskusi bahwa sekali lagi perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari, dan AI itu adalah sebuah keniscayaan yang kita hadapi dan itu akan terus berkembang, dan benefit serta keunggulannya tentu sudah nyata, kita butuh dan kita menggunakan itu. Karena sekarang ini kalau kita bicara pada sektor usaha ya, sektor bisnis, di mana nanti para mahasiswa akan menjadi bagian dari tenaga profesional di dalamnya,
itu semua industri mengarah pada pemanfaatan AI. Apakah itu untuk industri kesehatan, industri pendidikan, industri manufaktur, itu semuanya menggunakan AI. Karena itu yang akan membuat proses bisnis menjadi sangat efektif dan efisien. Termasuk di dalam penyelenggaraan pendidikan. Ya, di dalam penyelenggaraan pendidikan ini, kalau kita bicara pemanfaatan AI secara proporsional dan secara profesional, maka AI bisa membantu kita untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi, mempermudah kita di dalam pencarian dan analisa data dan informasi. Hanya kemudian yang paling penting jangan sampai kemudian tadi kita dinindakbobokan dengan kemudahan itu. Nah, yang paling penting adalah mendorong kemudahan itu justru untuk mengeksplorasi tantangan berikutnya. Jadi kalau kita berorientasi pada bagaimana kita hanya mendapatkan informasi, ya itu akan menindakbobokan. Tapi bagaimana kalau kemudian kemudahan mendapatkan informasi itu kita kembangkan untuk membuat sesuatu konsepsi atau pemikiran-pemikiran yang lebih luas, justru itu akan menjadi penolong kita di dalam membangun sebuah produktivitas kita di dalam berpikir. Jadi pada akhirnya kembali bagaimana kita punya way of thinking terhadap artificial intelligence ini. Kalau kita mensikapinya secara negatif, ya selalu dilihatnya itu sebagai sesuatu yang negatif. Tapi kalau kita berpikir bahwa cara berpikir kita positif, maka kita akan melihat artificial intelligence ini adalah sebuah teknologi yang membantu kita meningkatkan efektivitas efisiensi, sekaligus juga produktivitas kita di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Gitu ya. Itu ya. Teletizen, ya, I love friends. Jadi gunakan AI itu untuk membantu, tapi jangan terlalu bergantung ya. Jadi kalau ngerjain tugas, misalnya ada tugas MTK nih, nah pakai AI ini untuk melihat ada cara lain nggak gitu kan, terus dipakai cara lainnya. Jangan cuma jawabannya A, B, C, udah dipakai itu aja jawabannya ya. Gitu ya I love friends dan teman-teman Teletizen. Nah, jadi setelah perkembangan AI saat ini, lalu apa pesan dari Bapak gitu, untuk mahasiswa dalam memanfaatkan AI agar bisa maksimal, bisa memang sesuai fungsinya gitu, dan selain untuk memudahkan pencarian informasi juga bisa mencerdaskan untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Ya. Jadi yang pertama tentu dari sisi pemanfaatan dan penggunaan ya. Jadi dari sisi pemanfaatan dan penggunaan, maka sekali lagi teknologi ini adalah sebuah keniscayaan yang sekarang ini sedang kita hadapi dan kita tidak mungkin menghindari perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu manfaatkanlah AI ini secara profesional dan proporsional untuk mendukung dan meningkatkan kinerja kita secara pribadi, baik mahasiswa, dosen, profesional, dan lain-lain. Nah, yang jauh lebih penting menurut saya, jangan kita menjadi pengguna saja, tapi kita menjadi orang-orang yang menguasai teknologi artificial intelligence ini. Jadi satu tahap lebih maju ya. Jadi bukan sebagai user, bukan sebagai pengguna, tapi kita menjadi profesional, menjadi expertise di bidang artificial intelligence. Nah, membahas tentang yang itu ya tadi Bapak jelaskan itu tentang jangan sampai kita jadi pengguna aja nih Pak. Kan kalau kita lihat saat ini ya Pak ya, orang-orang itu takut sama AI, jadi bukan hanya dosen, mahasiswa atau orang-orang yang biasa make ya, tapi orang-orang awam juga takut terhadap AI, takut pekerjaannya diambil gitu ya Pak ya. Ya, jadi memang tidak bisa dihindari. Ada pekerjaan-pekerjaan yang barangkali secara perlahan atau cepat atau lambat itu akan digantikan AI. Karena tadi AI ini kan satu teknologi yang memungkinkan komputer mengalih atau mengambil pekerjaan yang sebelumnya dilakukan dengan mengandalkan kecerdasan manusia. Dan kecerdasan manusia itu kan punya keterbatasan ya. Herbert Simon tuh pemenang Nobel tuh menyebutkan manusia siapapun juga itu mengalami bounded rationality. Jadi secerdas apapun juga orang itu pasti ada keterbatasan ya, dari sisi memori, dari sisi kapabilitas untuk mengkalkulasi, menganalisa, mensintesa dan lain-lain. Tetapi kalau komputer kita melihat kan kapasitasnya, kapabilitasnya itu kan makin lama makin besar, sehingga inilah yang memungkinkan
bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya ditangani manusia bisa digantikan oleh AI. Tetapi yang pasti bahwa orang yang menguasai AI itu akan dicari. Gitu. Jadi sekarang ini sekali lagi, jadi bukan menjadi pengguna AI, tapi jadilah orang yang menguasai AI. Karena kalau Anda menjadi orang yang menguasai AI, justru Anda bukan disingkirkan oleh AI, tapi Anda akan dicari. Karena dunia pekerjaan dimanapun tuh memanfaatkan AI. Jadi pesan saya adalah tadi, Anda jangan khawatir bahwa pekerjaan orang akan digantikan AI, karena itu adalah sesuatu keniscayaan. Tetapi yang pasti terjadi, orang yang menguasai AI itu akan dicari, gitu kan? Nah itu yang sehingga saya sangat appreciate dengan adanya ILO ini, khususnya untuk chapter Jakarta, karena ini adalah menjadi satu media di mana dosen dan mahasiswa yang punya ketertarikan dan kepakaran di bidang artificial intelligence bertemu, berdiskusi, sharing knowledge untuk terus mengembangkan artificial intelligence. Nah, suatu saat saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu center of unggulan di Telkom University Jakarta yang bisa kemudian juga menstimulasi lahirnya Center of Excellence yang lain. Baik. Nah, kalau untuk apa ya Pak ya, dari Telkom University Jakarta sendiri nih Pak, di era teknologi AI ini adakah dosen yang memang dia sudah berkompeten di bidangnya Pak? Misalnya dia udah ikut lomba AI gitu ya, ada nggak ya Pak kira-kira? Ya, alhamdulillah kan Telkom University ini kan sebuah perguruan tinggi yang sejak awal kita mendirikannya sebagai perguruan tinggi berbasis ICT, ya, sehingga kompetensi dari teman-teman dosen itu selalu mengarah pada teknologi ICT, di mana tentu artificial intelligence itu merupakan bagian dari perkembangan teknologi IT. Dan alhamdulillah dari kurang lebih 1000 dosen yang ada di Telkom University hari ini, itu banyak sekali teman-teman dosen yang punya kepakaran di bidang itu. Dan sebagai bukti bahwa salah satu Center of Excellence yang kita miliki di Telkom University, jadi Center of Excellence di Telkom University itu kan ada 36, dan salah satunya adalah ILO. ILO itu adalah Center of Excellence yang memang fokus di bidang artificial intelligence. Dan teman-teman dosen, mahasiswa yang punya ketertarikan dan kepakaran di bidang artificial intelligence itu ngumpul di Center of Excellence ini. Dan karya-karya serta hasil-hasil riset dan inovasi yang dilahirkan teman-teman juga luar biasa, sangat membanggakan, dan ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra di Telkom University. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira ada nggak project AI yang sudah diluncurkan dan sudah digunakan oleh mungkin mitra-mitra dari Telkom University, dan apa itu projectnya gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman. Iya. Jadi selama ini saya mendapatkan update dari teman-teman dosen ya. Kebetulan saya tidak tergabung langsung di Center of Excellence ini, tetapi informasi yang saya terima bahwa mitra-mitra dari artificial intelligence atau dari ILO ini luar biasa banyak. Ya, baik itu yang digagas dan dirintis serta dilaksanakan oleh teman-teman dosen di kampus utama di Bandung, ya, seperti misalkan Profesor Suyanto, ya. Nah, itu banyak sekali mitra-mitra Telkom University yang memanfaatkan kerjasama dengan beliau dan timnya di Bandung. Dan tidak terkecuali juga tim artificial intelligence yang atau ILO yang ada di Jakarta, ya, yang dikomandani oleh Pak Indra, ya, di mana misalkan Airnav itu sudah menjadi salah satu perusahaan yang bermitra secara terus-menerus dengan ILO di Jakarta untuk mengembangkan artificial intelligence. Jadi saya kira cukup banyak kerjasama yang sudah dirintis, yang itu menunjukkan bahwa apresiasi dan rekognisi industri terhadap kepakaran teman-teman dosen di Jakarta maupun di Bandung, khususnya untuk di bidang artificial intelligence ini sudah sangat memadai dan sangat diapresiasi. Baik. Nah, kira-kira nih Pak, karena dari Bapak sendiri yang akan mulai nanti ya Pak ya, untuk Telkom Bandung bakal memulai untuk membuat jurusan yang memang langsung to the point ke AI ya Pak ya. Kira-kira untuk kampus Telkom University Jakarta sendiri itu apakah sudah ada rencana akan ikut juga seperti Bandung, dan apakah ada fasilitas yang memang bisa mendukung dari mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan AI tersebut? Ya. Jadi saat ini tentu pendekatan dari pengembangan program studi itu sesuai dengan prinsip program studi di luar kampus utama, diharapkan di kampus utama dulu dikembangkan, baru kemudian di
tahap berikutnya berkembang di kampus yang cabang atau di kampus perluasan. Nah, di Bandung sendiri saat ini program studi Artificial Intelligence sedang masih dalam proses pengkajian, ya, dan ini memang tentu terkait dengan masalah perizinan dan lain-lain. Tetapi ketika nanti itu diluncurkan di kampus utama, tentu pada gilirannya juga di Jakarta, di Surabaya, di Purwokerto itu juga akan dibuka. Tetapi tidak perlu khawatir bagi mahasiswa yang punya ketertarikan dan ingin menguasai teknologi ini, dan itu adalah sebuah keharusan, keniscayaan yang tadi saya dorong supaya itu dikuasai. Itu tidak perlu khawatir, walaupun tidak ada program studi yang secara spesifik ya namanya Artificial Intelligence, tapi teknologi Artificial Intelligence ini diajarkan di program studi yang ada sekarang, di teknologi informasi, di sistem informasi, sehingga kalau ada sekalian ingin menguasai teknologi ini bisa masuk di sistem informasi atau di teknologi informasi pada khusus. Jadi jangan sampai kemudian menunggu dan kemudian teknologinya udah jauh berkembang. Jadi dari sekarang bisa dimulai. Salah satunya adalah dengan keterlibatan Anda secara aktif di dalam kegiatan ILO ini, gitu ya. Itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kalau untuk harapan dari Bapak, untuk dari Pak Agus sendiri, bagaimana harapan Bapak untuk mahasiswa kampus Jakarta ya Pak ya, untuk menghadapi AI ini, bagaimana harapan Bapak? Oke, jadi harapan saya terkait mahasiswa di Telkom University Jakarta dalam kaitan dengan Artificial Intelligence ini, yang pertama tentu saya berharap dari program studi apapun ya, baik itu di telekomunikasi, di sistem informasi apalagi, dan kemudian teknologi informasi, tidak terkecuali di DKV, untuk memanfaatkan dan menggunakan Artificial Intelligence. Karena ini adalah sesuatu keniscayaan yang kita hadapi. Karena bidang pekerjaan apapun sekarang tidak terlepas dari Artificial Intelligence. Itu yang pertama. Yang kedua tentu bukan hanya kita mampu familiar menggunakan, tapi juga saran saya Anda kembangkan menjadi orang-orang yang menguasai teknologi ini. Karena ketika Anda mampu menguasai teknologi yang akan terus berkembang ke masa depan, seperti yang tadi saya sempat utarakan di sesi sebelumnya, bahwa Anda yang menguasai Artificial Intelligence itu akan dicari. Karena semua pekerjaan, semua bidang di banyak sektor itu membutuhkan Artificial Intelligence. Dan sebagai wujud dari kemampuan Anda di dalam proses untuk meningkatkan kompetensi di bidang Artificial Intelligence, nah, bergabunglah di research center ataupun di student di student chapter ataupun di riset group yang berkaitan dengan Artificial Intelligence ini. Yang lebih jauh lagi, barangkali kalau ada kontestasi, ada kompetisi di bidang Artificial Intelligence, ikuti supaya Anda bisa mengukur kemampuan Anda dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dan tentu kompetisi-kompetisi yang diikuti ini bukan hanya memberikan peluang Anda untuk menjadi pemenang, tetapi juga sekaligus menjadi proses pembelajaran untuk mengasah kemampuan kita. Dan lebih jauh lagi, ketika Anda berhasil bisa memenangkan di dalam kompetisi-kompetisi itu, maka itu akan memperkaya portofolio kurikulum vitae Anda, dan itu tentu juga akan meningkatkan value Anda ketika nanti Anda masuk di dunia kerja atau di dunia profesi. Soalnya juga menurut saya sendiri perkembangan AI ini ketika memang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang menguasai ya Pak ya, itu malah value-nya tuh naik ya Pak ya. Jadi dia ketika dia bisa menguasai AI, dia bisa ngerti nih, oh penggunaan AI ini bisa digunakan di mana. Terus misalnya untuk sebagai profesi guru, kan masih ada tuh Pak orang yang takut kalau guru itu akan digantikan AI, karena dari AI sendiri itu Pak ya, bisa memberikan apa yang kita cari gitu kan Pak. Tapi kan kalau kita tahu yang namanya manusia dengan AI juga berbeda ya Pak ya, baik dari bagaimana berkomunikasinya, lalu bagaimana timbal balik dari pertanyaan, jawaban itu kan berbeda ya Pak ya. Gitu. Jadi memang untuk zaman sekarang kita harus bisa menguasai gitu ya. Termasuk ya profesi-profesi yang mungkin nanti kalau takut digeser sama AI, ya berarti dikuasai AI-nya, dia bisa digunakan di bidangnya dia gitu ya Pak. Persis begitu tuh. Jadi karena sekarang misalkan kedokteran sekalipun itu kan
sudah bisa menggunakan AI untuk membantu dia bagaimana melakukan diagnosa secara lebih akurat, secara lebih lengkap gitu ya. Dan peran dokternya nggak akan bisa tergantikan, tapi pekerjaan di dalam proses melakukan diagnosa penyakit itu bisa dibantu dengan AI. Di dunia transportasi juga kan ya, itu pemanfaatan AI luar biasa diperlukan. Bahkan sekarang ini kan ada autonomous vehicle ya, jadi mobil tanpa pengemudi ya. Itu adalah bukti pemanfaatan AI, dan itu adalah sesuatu yang ke depan akan makin banyak digunakan. Tidak terkecuali di dunia pendidikan. Ya kalau guru atau dosen hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan mungkin bisa digantikan oleh AI, tapi kalau yang namanya guru kan bukan hanya dia sebagai transfer knowledge gitu ya, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Dia membantu mahasiswa untuk melakukan eksplorasi, memanfaatkan potensinya secara maksimal, membangun karakter dan lain-lain. Nah, hal-hal semacam ini saya kira tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi persis yang tadi kita sama-sama sampaikan, bahwa yang terpenting adalah kita menguasai teknologi ini. Karena bagi Anda yang menguasai teknologi ini, Anda nggak akan digantikan, justru Anda akan dicari ya, karena dunia membutuhkan orang-orang yang menguasai artificial intelligence. Benar. Memang ya Pak ya, untuk perkembangan AI memang ya nggak bisa dipungkiri ya Pak ya, namanya memang teknologi makin hari makin berkembang. Ya tugas kita ya meyakini kalau memang teknologi sudah berkembang dan kita harus beradaptasi ya Pak ya, jangan karena takut akhirnya tertinggal, akhirnya ya sudah, akhirnya kita malah kehilangan pekerjaan, value kita juga kurang gitu ya Pak ya. Berbeda dengan orang-orang yang meyakini, oh sekarang itu teknologi berkembang, aku harus bisa menguasai, harus bisa expert di bidang AI tersebut ya, seperti itu ya Pak ya. Memang ya nggak bisa dipungkiri sih Pak. Ya. Aduh. Makanya memang harus apa ya Pak, kita harus memberikan lebih pengetahuan lebih ke orang-orang yang masih takut ya Pak sama AI gitu. Jangan takut lah, jangan takut, tapi ya beradaptasi lah. Kalau memang nggak tahu, nggak ngerti, ya AI juga bisa menjadi guru ya Pak ya, jadi guru kita untuk bisa expert di bidang AI-nya sendiri. Ya. Jadi perkembangan teknologi itu tidak bisa dihindari, dan itu akan terus berkembang, dan itu sesuatu yang sudah terjadi pada periode-periode sebelumnya. Dan kalau kita bicara perkembangan teknologi kan makin cepat ya, periodenya itu makin cepat, dan itu tidak bisa kita lawan. Itu sesuatu yang sudah natural terjadi, karena orang kan terus berpikir, terus mengembangkan kemampuan kepakarannya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita sejalan dengan perkembangan itu. Jadi ketika ada teknologi berkembang, tentu kita juga harus menguasai teknologi itu, memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan dan melengkapi kepakaran dan kompetensi yang kita miliki. Selama kita mampu mengikuti perkembangan teknologi itu dan kita menguasainya serta memanfaatkan teknologi itu secara positif untuk mendukung dan membangun value kita, itu selalu kita akan dapatkan kemanfaatan dari teknologi apapun yang berkembang. Baik. Nah, jadi karena untuk Telkom University, ya, terutama Telkom University Jakarta sendiri sedang membuka ya Pak ya, membuka untuk calon mahasiswa baru nih, dan untuk penonton nanti kan banyak Pak ya, dari mahasiswa baru mungkin yang pengen kepo, untuk tahun ini nih aku pengen jadi maba, nanti masuk jurusan apa ya gitu. Kalau dari Bapak sendiri mungkin bisa memberikan saran kepada para mahasiswa, para calon mahasiswa gitu ya Pak ya. Tapi kan memang apa ya Pak ya, walaupun dengan perkembangan AI ini yang memang langsung terasa itu di teknologi informasi dan sistem informasi, bagaimana saran Bapak untuk para calon mahasiswa yang memang pengen masuk ke jurusan desain, pengen masuk ke jurusan apa ya, komunikasi gitu? Baik, terima kasih. Jadi pilihan program studi memang itu menjadi awal kesuksesan Anda di dalam memulai dan merintis masa depan Anda. Salah Anda memilih program studi, maka Anda akan masa depan Anda barangkali akan tidak secerah kalau Anda mengambil program studi yang tepat. Nah,
Oleh karena itu maka teknologi-teknologi yang berkembang di masa depan itu harus Anda baca dari sekarang. Oleh karena itu ketika Anda memilih program studi, maka Anda harus pastikan program studi itu adalah program studi yang memang diperlukan di masa depan. Ya, jadi salah satunya tentu adalah tadi ya, topik kita kan bicara artificial intelligence. Nah, program studi yang berkaitan dengan teknologi ini, sistem informasi, teknologi informasi, termasuk tentu beberapa hal bagian di teknik telekomunikasi juga berkaitan. Itu adalah merupakan program studi yang sangat prospek, yang sangat bagus untuk diambil oleh para mahasiswa baru. Tetapi kalau kita bicara desain dan seni, itu juga bukan berarti program studi yang prospeknya nggak bagus, karena sekarang ini kan ada dua hal yang berkembang. Satu, proses digitalisasi ya, yang menyebabkan kemudian berkembangnya ekonomi digital. Yang kedua, kita harus juga lihat bahwa sekarang ini masa berkembangnya ekonomi kreatif, kreatif ekonomi gitu ya. Dan itu bisa kita lihat ya, bagaimana dunia konten itu berkembang, itu adalah mencerminkan bagaimana industri kreatif berkembang. Dan kalau kita bicara industri kreatif, seni and design itu adalah merupakan bidang yang sangat diperlukan. Jadi lama makin betul, hype ya Pak ya, betul. makin dibutuhkan. Oleh karena itu program studi apapun sebetulnya yang Anda pilih yang ada di Jakarta ini, mau desain komunikasi visual, mau teknik telekomunikasi, sistem informasi, ataupun teknologi informasi, itu adalah program studi yang memang kita desain dan kita siapkan untuk membantu Anda mendapatkan masa depan yang gemilang, masa depan yang sangat prospektif gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, silakan sesuai dengan passion dan keminatannya. Kalau Anda tertarik sistem informasi silakan, kalau Anda tertarik teknologi informasi juga silakan. Dan kebetulan dua teknologi atau dua program studi ini memang sangat relevan ketika kita bicara artificial intelligence. Termasuk tentu dalam beberapa hal, teknik telekomunikasi juga itu menjadi hal yang sekarang ini masih sangat diperlukan, karena selain artificial intelligence ya, kalau kita bicara diskusi yang lain, Internet of Things juga menjadi salah satu bagian yang sekarang ini juga berkembang. Nah, khusus untuk desain komunikasi visual itu menjadi sangat penting karena sekarang ini kita berada di era ekonomi kreatif ya. Jadi era ekonomi kreatif itu kan ada 13 subsektor, dan seni dan desain itu adalah salah satu yang menjadi tumpuannya. Makanya kan di desain komunikasi visual itu yang namanya multimedia, yang namanya animasi, yang namanya film, game, itu menjadi sesuatu yang sekarang ini kan juga pada saat yang sama ya dibutuhkan, dicari, dan sedang berkembang industrinya gitu ya. Jadi silakan adik-adik para calon mahasiswa, Anda bisa memilih program studi sesuai dengan passion dan ketertarikannya, dan insya Allah seluruh program studi yang ada di Telkom University Jakarta ini akan mengantarkan Anda pada kepakaran dan bidang ilmu yang Anda kuasai, yang nanti tentu akan membantu Anda di dalam memasuki dunia kerja yang sangat prospektif. Nah, membahas tentang DKV ya Pak, desain komunikasi visual dengan saat ini berkembangnya industri kreativitas ya Pak ya. Kalau ada orang nih ya Pak ya, yang dia tuh suka gambar, suka bikin video, dan ingin tertarik masuk ke desain komunikasi visual, tapi takut Pak, takut karena kan dengan berkembangnya AI nih Pak, dia takut malah digantikan sama AI yang dengan prompt saja itu malah bisa lebih bagus daripada yang dia kerjakan secara manual. Nah itu kira-kira gimana Pak? Ya itu tadi. Jadi cara kita berpikirnya bukan melihat AI sebagai pesaing, tapi AI sebagai teknologi yang membantu kita bekerja. Sebagai teman ya Pak? Sebagai teman. Kalau kita melihat AI sebagai pesaing, maka cara kita mensikapinya menjadi sangat negatif. Tapi kalau kita melihat AI sebagai partner, ya quote unquote ya, tetapi sebagai teknologi yang mensupport kepakaran kita, justru kita akan terbantu. Karena kreativitas itu akan bisa terus berkembang dan akan lebih baik manakala kita dibantu oleh artificial intelligence. Jadi membuat video ya selama ini barangkali secara secara proses teman-teman di kafe dia melakukannya secara personal. Tapi kalau itu kemudian dibantu teknologi, saya kira hasilnya akan jadi luar biasa. Dan pekerjaan teman-teman dari
para desainer akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif gitu. Sehingga sesuatu yang barangkali sebelumnya dilakukan dalam waktu yang lama, berbiaya mahal, justru bisa lebih cepat, lebih cepat, lebih murah ya Pak ya. Betul, lebih murah dengan menggunakan artificial intelligence. Ya. Nah ya itu buat calon mahasiswa baru yang tertarik nih pengen masuk ke Telkom University Kampus Jakarta tapi masih bingung. Aduh, aku minatnya kemana? Aku keponya apa ya? Aku keponya ini aku bisanya apa gitu. Ya silakan baca-baca. Yang pasti kalian jangan takut. Ya untuk Telkom University Kampus Jakarta ini semakin hari semakin berkembang. Ya mau jurusan teknologi informasi, sistem informasi, teknologi telekomunikasi maupun desain komunikasi visual itu bakal dikembangkan agar bisa menjadi prospek nanti di masa depan. Ya jadi jangan takut. Aku kalau masuk ke DKV nanti takut ketinggalan sama yang TI. Oh nggak mesti. Ya jadi ya silahkan kalian cari ya minat bakat kalian kemana. Kalau memang tertarik ke TI ya silahkan daftar ke TI, silahkan daftar ke SI, DKV ataupun teknologi telekomunikasi. Nah karena kita sudah sampai di penghujung acara ya Pak Agus, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah melonggarkan untuk mengobrol bersama kami di sini. Kira-kira kalau kata motivasi dari Bapak untuk para calon mahasiswa atau mungkin yang jadi mahasiswa lah Pak ya, motivasi untuk yang calon mahasiswa dia biar menjadi mahasiswa yang berbakat kelak, terus yang sekarang jadi mahasiswa biar dia bisa semangat menjalani kuliahnya. Boleh Bapak berikan kata-kata motivasi untuk teman-teman kami? Ya, jadi sesuai dengan konten yang kita diskusikan di pagi hari ini, tentu pesan saya adalah perkembangan teknologi itu akan terus berjalan. Siapapun juga Anda, maka tentu diharapkan Anda bisa mengikuti perkembangan teknologi ini. Dan salah satu teknologi yang sekarang ini sedang berkembang dan menjadi sebuah keniscayaan, dan itu sudah terbukti membawa value di dalam setiap industri, itu adalah kuasailah artificial intelligence. Karena ketika Anda menguasai artificial intelligence, Anda akan menjadi orang yang dicari, bukan orang yang akan disingkirkan. Yang akan disingkirkan adalah mereka yang tidak tahu AI, yang hanya mengerjakan pekerjaannya hanya dengan mengandalkan kemampuan berpikir yang biasa-biasa saja, gitu ya. Jadi oleh karena itu asahlah dan tingkatkanlah secara terus-menerus kompetensi Anda di bidang teknologi, khususnya di bidang artificial intelligence yang kita diskusikan di pagi hari ini. Baik. Kalau begitu ya terima kasih ya Bapak atas waktu dan kata-katanya ya Pak ya, karena kita sudah mengobrol santai tadi yang mungkin bisa memberikan insight atau pandangan kepada calon mahasiswa maupun untuk mahasiswa-mahasiswa nanti ya, biar bisa lebih memikirkan masa depannya nanti ya Pak ya, biar dia nggak takut sama AI, biar dia mau menguasai AI dan nanti biar prospek kerjanya lebih luas. Baik. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di ILO Talks Jakarta. Ya, terima kasih. Dadah.